Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sekeluarga. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menjalankan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas Madihita Amanginang, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi topik, menjadi jamita pertanyaan yang diambil di dalam 5 Musa atau di dalam bahasa Indonesia Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu, pada Amanginang semua, yang menjadi jamita pertanyaan kita. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemanakah mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Begitulah firman Tuhan. Amanginang, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya kita berandai-andai, jikalau Tuhan mengatakan kepada kita, molo taadehon, molo rod debata mandok kotuhita, nang mati namang, neng jupang nama ajalmu. Bagaimanakah perasaan kita ketika Tuhan mengatakan kepada kita, waktumu sudah dekat, maka kamu akan meninggal? Apakah yang akan terjadi pada iman kita? Apakah kita akan menjadi bangsa atau menjadi orang yang menjauh kepada Tuhan? Yang kedua, jikalau Tuhan mengatakan kepada kita, aka pinoparmu, aka keturunanmu akan berpaling kepada Allah, bagaimanakah perasaan kita ketika mengetahui keturunan kita akan jatuh ke dalam dosa? Songon dia mahita molotaboto hari ini ajalta. Songon dia do molotaboto aka pinoparta haduan gabena soporsea betu tuhatta.
Bagaimana kita menerima berita seperti ini? Sedangkan pandemi COVID yang kita hadapi sekarang, nunga gudang ngakahala na mitop haporseonna alanis koronau. Ido manginang perenungan di jamita pertangian anak tabigin akani. Inilah yang kita dengarkan, yang diterima oleh si Musa. Allah mengatakan kepada dia bahwa ajalmu telah dekat, bahwa engkau akan meninggal. Neng mate namaho. Jalaida mah anggo bangsoi tu permainanon mengihutun di batas leban. Akapino parni si Musa mendaudo sian di bata. Jala hidup di Bataro Musa di ayat 10 lalu di Tuhan mengatakan di ayat 18 Allah akan memalingkan wajahnya dari bangsa Israel, yang artinya penyertaan Allah kepada bangsa Israel telah berkesudahan. Tetapi yang menjadi perenungan kita menginang bagaimana sikap Musa menghadapi berita seperti itu. Bagaimana sikap Musa mendapatkan berita yang begitu pahit. Apakah imannya menjadi jatuh? Apakah mitok doha porsioni si Musa menghadapi berita si Songoni? Manibil do si Musa sian debata. Iloko di mana tuh di debata to emak neng mate na mau. Apakah dia mengatakan sia-sia yang selama ini saya lakukan kepadamu Tuhan? Inilah yang menjadi topik perenungan kita. Kita melihat di ayat 23, Musa memberikan nasihat kepada Joshua. Di dalam bahasa Batak dikatakan Pirmatodim patogumah hapor sehaun. Ini yang menjadi perenungan yang pertama bagi kita menginang. Di tengah perjalanan pergumulan yang kita hadapi, mampukah kita mengatakan kepada sesama kita Pirmatodim patogumah hapor sehaun? Apakah mungkin kita memberikan semangat kepada sesama kita, kepada keluarga kita, jikalau iman kita sendiri telah jatuh? Inilah intisari yang pertama atau perenungan kepada kita. Kondisi apapun yang kita hadapi agar tidak luntur. Berita apapun yang kita hadapi agar iman kita tidak jatuh. Bahkan kita menjadi semangat kepada sesama kita. Bahkan kita mampu mengatakan kepada sesama kita, Pirmatondim patoguma haporsiamu. Seperti Musa menopang Joshua di dalam pergumulan dan penderitaan. Yang kedua yang menjadi perenungan kita dari Turpuk Jamita, dari penafsiran perjanjian lama, ayat ini adalah merupakan proses seleksi Allah kepada bangsa Israel yang berhak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mengapa perlu ada penyeleksian? Aduh gunani penyeleksian nih di Bendebata tu bangsoi. Karena bangsa Israel generasi ini adalah bangsa yang telah banyak berbuat dosa. Mereka menyembah Allah lain yaitu ilah bangsa Mesir. Allah ingin orang yang terpilihlah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi inilah yang menjadi perenungan kita. Halak nabui masuk tuh rajon di debata iman terseleksi. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang luput dari dosa. Buah manginang adong mandokon. Bagaimanakah mana mungkin manusia terlepas dari dosa? Maka kita tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang sudah hidup di dalam kekristenan, maka Yesus telah menebus dosanya. Enunga ditobus dosa tamarhite mudarni Yesus. Halak na masuk tuh harajau ni debata ima halak na terseleksi. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang terseleksi. Seperti bangsa Israel yang terseleksi masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang terakhir yang menjadi perenungan kita di ayat 19, kalau kita mengikuti yang menginang, disuruh Tuhan si Musa menuliskan lagu
ende pamuji-muji tu debata. Nah, menjadi pertanyaannya yang menjadi perenungan yang ketiga yang terakhir. Waduh hita manginang mamuji tu debata maredde mamereng nama saun. Waduh hita marjubilate markantate di masa pandemion. Jala jamita pertanyaan ini adalah jawaban dari jamita minggu na Sabtu. Mampukah kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam pergumulan kita? Mampukah kita memuji dan mempermuliakan Tuhan di dalam yang kita alami sekarang? Halak nama jubilate, halak marna markantate, ima halak nama muji debata, mandok moleate tu debata, ainunga di lewat pasu-pasuna tu kita. Dada alani namasan wain. Tapatugu mahaporsiau tamanginang, marilah kita tetap teguh di dalam kepercayaan kita. Inilah tiga yang menarik yang menjadi perenungan di jamita pertanyaan. Yang pertama, agar kita hidup di dalam kepercayaan kita dan kita mampu memberikan semangat kepada sesama kita. Sekhawatir apapun kita, berita apapun yang kita terima, kita mampu menjadi semangat kepada orang lain. Yang kedua, marilah kita terseleksi menjadi umat pilihan Allah. Di tengah masalah ini adalah seleksi alam kepada kita, agar kita semakin menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita memuji Tuhan dengan keadaan seperti apapun. Jala ido suku-suku kita. Tolap sado pehita mamuji marende mangido haluan tu debata di bagasan arsak niroha dohot di bagasan parukilota. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Firman Tuhan yang kami terima, apapun pergumulan, apapun berita yang kami dengar, agar kami dapat menjadi pelita bagi sesama kami, agar kepercayaan kami tidak jatuh, tetapi hanya Engkaulah yang dapat melepaskan kami dari pergumulan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu di tengah perjalanan kehidupan kami yang saat ini kami terima. Kami tahu ini adalah proses penyeleksian agar iman kami tetap setia kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.